Dan kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Diana Valencia yang sudah ready dan melaporkan di gerbang tol Kalikangkung, dan juga ada Damar Sinuko yang melaporkan di gerbang tol Banyumanik. Yang pertama kita akan ke Diana dulu. Selamat siang Diana, seperti apa kondisi lalu lintas di tempat Anda melaporkan pada siang hari ini? Ya, selamat siang Lia. Kalau bicara soal situasi lalu lintas ini saya mau tahan dulu karena memang hari ini diprediksi jadi salah satu puncak arus balik begitu mudik di tahun 2022 ini oleh pemerintah. Bagaimana evaluasinya, bagaimana diskresi yang akan dilakukan untuk bisa meminimalisir setidaknya risiko-risiko ataupun potensi kemacetan yang berada di sekitar tol Trans Jawa. Oleh karenanya saat ini sudah bersama saya Brigjen Pol Aan Suhanan selaku Dirgakum Korlantas Polri. Selamat siang Pak Aan. Pak Aan, ini Pak, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana Pak diskresi pihak kepolisian untuk bisa memaksimalkan arus mudik Lebaran ini, khususnya balik ini tidak begitu banyak macetan seperti arus mudik kemarin begitu Pak? Baik, jadi kita belajar dari arus mudik dan melihat data angka dari arus mudik, kita sudah melakukan persiapan-persiapan untuk arus balik ini. Kita sudah menyiapkan beberapa strategi, masih sama dengan strategi yang kita lakukan pada arus mudik ya, yaitu penambahan kapasitas jalan dengan one way maupun kontraflow, kemudian mengurangi volume dengan ganjil genap dan pengurangan operasional subuh 3 ke atas. Itu strategi yang kita akan lakukan untuk memperlancar arus balik ini. Pak, beberapa strategi yang Bapak Aan sebutkan kan memang sudah dilakukan ya Pak pas arus mudik kemarin, dan beberapa ada kantong kemacetan begitu Pak. Apakah ada strategi tambahan Pak atau mungkin evaluasi begitu untuk bisa penegasan di lapangan, karena kalau saya lihat beberapa waktu lalu ketika mudik yang juga menyebabkan banyak kemacetan adalah banyak yang berhenti di bahu jalan Pak. Nah, apakah ada strategi khusus Pak untuk bisa memaksimalkan arus balik ini tidak begitu banyak kantong kemacetan termasuk di titik-titik tertentu seperti rest area dan lain sebagainya Pak Aan, silakan. Betul. Jadi untuk rest area kita sudah melakukan strategi tahun mudik kemarin. Kita akan menambah personil di titik-titik rawan termasuk rest area. Ya, kita akan taruh personil sebelum rest area, kemudian di rest area dan setelah rest area. Juga kita akan menempatkan tim urei ini untuk mengarahkan ya para pemudik yang berhenti di bahu jalan, terpaksa berhenti di bahu jalan, kita akan arahkan melalui exit tol terdekat atau mungkin ke rest area berikutnya. Jadi kita akan tahu personil, termasuk di beberapa U-turn dan dobrak, kita juga akan tambah personil karena evaluasi dari arus mudik kemarin, ada beberapa dari pemudik yang memaksa masuk ke jalur B. Ya, ini sangat berbahaya sekali, sehingga untuk balik ini kita taruh personil yang kuat di sepanjang U-turn dan dobrak ini. Pak, strategi one way ini rencananya akan diberlakukan pada pukul 2 nanti. Iya. Pertimbangannya apa Pak? Baru dilakukan hari ini, kemudian kenapa baru pukul 2 Pak? Bagaimana pertimbangan dari Korlantas? Oke, jadi sesuai prediksi yang kita prediksi ya, sudah simulasi, sudah melihat angka-angka yang ada, memang puncak arus ini akan dimulai pada tanggal 6, 7, 8. Ya. Kenapa jam 2 nanti? Kalau kita lihat perilaku para pemudik kemarin, kemudian perilaku yang balik ke Jakarta, ini kebanyakan mengambil waktu setelah makan siang, ya, kemudian setelah maghrib, perjalanan malam, itu salah satu pertimbangan. Kemudian kita lihat saat ini, arus dari daerah Jawa Timur, Solo, ini udah mulai ada peningkatan. Saat ini, 1 jam terakhir, 3.000 lebih arus kendaraan yang melalui Kalikangkung. Ini satu indikator kita harus segera melakukan rekayasa lalu lintas ya. Jadi angka 3.500 sampai 4.000 itu SOP kita untuk melakukan one way maupun kontraflow nantinya. Semalam juga sudah kita lakukan one way ya di 188 sampai 70 karena arus balik itu cukup deras sekali tadi malam. Mungkin banyak masyarakat yang memanfaatkan balik sebelum puncak arus. Ini terima kasih sudah sebagian sudah balik. Ya. Jadi ada beberapa warga yang sudah menurut, tapi Pak Jokowi kan bilang ini periodenya antara tanggal 6 Mei sampai 8 Mei. Tapi puncaknya diprediksi Korlantas kapan Pak? Ya 78 lah ya puncaknya, 78. Tapi akan mulai dari sore nanti.
Iya, prediksi kita akan mulai sore nanti. Baik, siap. Terakhir Pak, imbauan singkat untuk para pemudik yang sekiranya ingin balik ke arah ibu kota Pak, hal tertentu untuk bisa meminimalisir dan membantu mungkin kita semua, tidak hanya polisi juga tapi membantu diri sendiri untuk nantinya balik ke arah ibu kota ini bisa lancar gitu Pak. Baik, jadi arus balik dengan arus mudik itu lain ya. Secara psikologis mungkin arus balik nih udah lelah, sudah capek, mungkin mohon maaf anggaran juga sudah menipis ya. Ini secara psikologis akan mudah tersulut. Jadi yang pertama sabar ya, sabar menghadapi kepadatan arus ini tidak bisa kita hindari. Kemudian pada saat menjelang rest area apabila sudah ada arahan dari petugas untuk melanjutkan perjalanan, silakan melanjutkan perjalanan. Kalau terpaksa ini sudah lelah, silakan keluar exit tol terdekat. Itu. Karena titik-titik macet kemarin mudik itu tidak ada di rest area. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak An. Ini kuncinya sabar ya Pak. Baru Lebaran jangan marah-marah terus gitu Pak ya. Siap, baik. Terima kasih Pak An waktu untuk CNN TV Pak. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak. Nah, Lianita ini perlu diperhatikan juga nih sesuai dengan imbauan dari pihak Korlantas Polri. Memang hari ini diprediksi sudah ada peningkatan dan kalau kita buka datanya Lianita sebenarnya memang ini dari tanggal 5 Mei sudah ada peningkatan. Kalau kita ambil periode waktu dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 11 siang saja di gerbang tol Kalikangkung dari arah Semarang yang menuju ke Jakarta begitu. Ini di tanggal 4 Mei yakni 2 hari lalu ini hanya sekitar 8.050 kendaraan di periode yang tadi saya sebutkan. Di tanggal 5 Mei ini sudah meningkat menjadi 13.400 kendaraan dan di hari ini saja dari pukul 5 pagi sampai dengan 11 siang ini juga sama yakni periode maksud kami jumlah kendaraan ini ada sekitar 13.700 sehingga memang peningkatan ini sudah mulai terlihat dari tanggal 5 Mei. Mungkin sudah ada beberapa yang patuh begitu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan tentu saja memang ada rekayasa lalu lintas. Sekali lagi diingatkan ada one way dari arah Semarang begitu menuju ke arah ibu kota. Ini dimulai dari kilometer 414 yang diprediksikan akan dimulai pada pukul 2 siang nanti. Sehingga masyarakat yang ingin dari Semarang menuju ke arah ibu kota ataupun mungkin sebaliknya begitu yang baru ingin mudik baru dapat libur dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang atau menuju ke Jawa Tengah, jangan lupa pantau media sosial Jasa Marga, Korlantas Polri atau mungkin menonton media terpercaya Anda salah satunya CNN mungkin untuk bisa memaksimalkan informasi diskresi rekayasa lalu lintas. Lianita, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Valencia. Kita akan lihat seperti apa efektivitas jalur one way di pukul 2 siang nanti ya. Dan terima kasih, kita akan kembali melihat laporan di lokasi titik lainnya itu di gerbang tol Banyumanik. Sudah ada Damar Sinuko di sana. Selamat siang Damar, bisa Anda laporkan seperti apa kondisi lalu lintas di gerbang tol Banyumanik tepatnya? Ya, selamat siang Lia. Jadi seperti di belakang saya tampak kepadatan arus kendaraan dari arah timur, yakni dari Solo dan Yogyakarta mulai pukul 9 pagi tadi sampai saat ini terus memadati keluar dari gerbang tol Banyumanik Semarang ini ke arah tentunya pasti ke arah barat, ke arah Jakarta yang nantinya akan juga masuk ke gerbang tol Kalikangkung Semarang. Padatnya kendaraan membuat beberapa kepadatan atau antrian tepatnya di rest area 424. Di sini petugas kepolisian terpaksa memperlakukan buka tutup sehingga terjadi kemacetan atau ketersendatan hingga gerbang tol Banyumanik Semarang. Kalau kita lihat dari data PT Tol Transmarga Jawa Tengah, ada sedikitnya dari pukul 00 sampai pukul 11 siang ini sudah tercatat ada 22.000 kendaraan yang sudah keluar dari gerbang tol Banyumanik Semarang. Sementara kendaraan yang paling banyak masuk ke ruas tol Trans Jawa ini kebanyakan memang dari arah dari Bawen dan Boyolali, dan sesuai prediksi Polri juga rencananya memang one way akan diberlakukan pada pukul 14.00 sesuai dengan situasi saat ini di mana semakin siang memang justru kendaraan semakin padat dan para pemudik memang lebih memilih melanjutkan perjalanan setelah melakukan istirahat siang. Lihat. Anda sampaikan untuk para pemudik atau para pengendara yang akan melewati jalur ini, apa saja krusial yang perlu mereka perhatikan begitu, Damar? Ya, ada beberapa kali sempat kami pantau memang beberapa pemudik memang kehabisan saldo dari e-tol. Nah, mereka ini tidak siap ataukah lupa mengisi saldo e-tolnya kembali sehingga harus berhenti di tepi jalan ketika akan masuk gerbang tol Banyumanik Semarang sehingga nantinya akan membuat antrian lagi semakin
panjang. Dan yang kedua adalah istirahat yang cukup ketika di rest area nanti, dan sebenarnya memilih lebih baik melanjutkan perjalanan pada setelah one way diberlakukan, artinya lebih dari pukul 14.00 agar menghindari antrian atau kepadatan kendaraan yang lebih parah ya. Baik, Damar, terima kasih. Artinya Anda juga kalau yang mau jalan sekarang jangan lupa isi dulu kartu untuk membayar tolnya ya, Damar ya. Baik, terima kasih atas laporan Damar Sinuko dari Gerbang Tol Banyumanik, dan sebelumnya ada Diana Valencia di Gerbang Tol Kali Kangkung. Selamat bertugas kembali teman-teman, selamat siang.